Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya setiap kita akan mengalami kebaikan Tuhan. Saya percaya setiap kita akan terus mengalami berkat-berkat Tuhan. Ada amin? Kita mau bersuka cita, kita mau tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kita mau tinggikan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sama-sama. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia. Dengan tepuk tangan kita katakan dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sama-sama katakan selamanya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita, sebab Dialah gunung batu kita. Haleluya. Hati kami bersyukur Tuhan, sebab Engkaulah cinta kami Tuhan, Engkaulah kekasih hidup kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sekali lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung
gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Engkaulah gunung batu kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami membawa korban syukur kami yang terbaik, karena kami tahu Tuhan Kau bertata di atas segala pujian dan penyembahan kami. Kami menghormati hadirat-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan Allah yang maha hadir. Kau melawat setiap kami, Kau menyembuhkan sakit kami Tuhan. Kau memulihkan keadaan kami yang tidak baik menjadi baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau agungkan Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau ya Aba, ya Bapa. Kami mau serukan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan mazmur-Mu bagi Tuhan. Mari kita senangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Sungguh Kau baik, teramat baik dalam hidupku. Engkau Allah yang kudus, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Perkenanmu ada dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami terus mengalami Tuhan sepanjang hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Kasih setiamu selalu baru
Tuhan. Jesus, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Dengan sungguh-sungguh kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Angkat kedua tanganmu, naikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
siapa kami bangga punya Allah seperti yang kami sembah. Haleluya. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba Santa ya Rabba. Jesus, Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah. Lebih bergairah lagi kita menyembah Tuhan. Kita lebih lagi bergairah menyembah Tuhan Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Syarababa ya Rabba Sikyaraba. Kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami bersyukur ya Yesus. Kita masih kita mayaraba Sikyaraba ya Rabba Santa ya Rabba. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Kami berikan pujian kami yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Beri puji, beri hormat hanya bagi Yesus Kristus, Anak Domba Allah. Haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Beri puji, beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, berkuasa mulia, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Lambaikan kedua tanganmu. Haleluya, haleluya. Kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah
kami mengucap syukur ya Bapa. Walaupun di tengah-tengah COVID-19 saat ini ya Bapa, kami masih diberi kesempatan untuk memuji menyembah Engkau di tempat ini dan di rumah-rumah ya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan kepadamu ya Bapa. Walaupun Tuhan di tengah badai ini ya Bapa, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah di rumah-rumah seperti gereja mula-mula waktu itu ya Bapa. Inilah saatnya Tuhan, inilah waktunya Tuhan. Perkenanan Tuhan terjadi atas bangsa ini ya Bapa. Karena di setiap rumah-rumah selalu terdengar pujian penyembahan akan Engkau ya Bapa. Oh Bapa yang baik, Bapa yang sungguh sangat amat baik. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau anak-anak kami juga masih diberi kesempatan untuk bisa belajar dari rumah ya Bapa. Semuanya itu juga karena kebaikan-Mu Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Dari tempat ini Tuhan, kami mau bawa doa kami. Kami mau bawa doa-doa kami untuk bangsa kami yang kami kasihi. Oh shalom bangsa Indonesia. Salam setiap pulau-pulau yang ada di bangsa ini. Setiap pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke. Bapa di dalam nama Yesus Tuhan, tangan-Mu selalu tertuju atas bangsa ini. Mata-Mu tertuju atas bangsa ini ya Bapa. Kami percaya biarlah apapun yang terjadi atas bangsa ini, semuanya akan mendatangkan kebaikan. Dan kami percaya Tuhan, kami dapat melalui semuanya ini bersama-sama dengan Engkau. Kami bawa setiap pemimpin kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami mau bawa Tuhan Jokowi dan Ma'ruf ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau Tuhan yang menetapkan mereka menjadi pemimpin kami. Tuhan, biarlah pengurapan-Mu senantiasa Kau berikan bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Buat mereka menjadi unity Tuhan. Buat mereka Tuhan, selalu Tuhan diberkati Tuhan atas pekerjaan mereka. Hikmat kebijaksanaan pewahyuan daripada Tuhan turun atas mereka ya Bapa. Sehingga keputusan yang mereka ambil untuk bangsa ini Tuhan, semuanya itu berasal daripada-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah pikiran-pikiran Kristus Kau curahkan bagi pemimpin kami ya Bapa. Begitu juga dengan kabinet yang ada Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati Tuhan. Biarkan mereka dapat melakukan pekerjaan mereka. Karena Tuhan yang menuntun mereka. Berkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Berkati mereka Tuhan. Kepala-kepala daerah Tuhan. Bahkan sampai tingkat RT RW Tuhan. Engkau yang memberkati mereka. Engkau yang senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Berikan mereka kekuatan, proteksi mereka ya Tuhan. Sehingga mereka dimampukan untuk melakukan kegiatan mereka, pekerjaan mereka untuk kepentingan bangsa ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk setiap TNI Polri yang ada Tuhan, yang mereka berjaga-jaga untuk bangsa ini Tuhan. Dimanapun saat ini TNI Polri, mereka melakukan pekerjaan mereka. Bapa di dalam nama Yesus Tuhan, Kau proteksi mereka Bapa, agar mereka Tuhan diluputkan dari segala virus-virus COVID-19 ini ya Bapa. Jauhi mereka Tuhan dari segala yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Berikan kemampuan dan kekuatan bagi mereka untuk mereka dapat berjaga-jaga atas bangsa ini ya Bapa. Oh terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk seluruh penduduk negeri ini ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap masyarakat yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Kau berikan mereka Tuhan kesetiaan, patuh Tuhan atas setiap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini ya Bapa, untuk menghentikan, untuk memutuskan segala mata rantai COVID-19 ini ya Bapa. Kami berkati Tuhan seluruh penduduk negeri ini ya Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap tenaga medis yang ada Tuhan. Kami memberkati Tuhan setiap rumah sakit yang ada Tuhan. Baik itu di pusat, di daerah, bahkan di daerah terpencil sekalipun Tuhan. Kau berkati setiap tenaga medis yang ada Tuhan. Baik itu dokter, perawat Tuhan. Bapa di dalam nama Yesus Tuhan, Kau beri kuasa atas tangan mereka.
sehingga pasien yang mereka Tuhan jamah mengalami kesembuhan, kesembuhan di dalam nama Yesus, karena mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan. Engkau yang memberi kuasa bagi mereka Tuhan, agar setiap Tuhan pasien Tuhan mengalami kesembuhan yang sempurna yang daripada Engkau ya Tuhan, sehingga Tuhan angka kesembuhan di bangsa ini semakin meningkat di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terjadi atas setiap rumah sakit yang ada ya Bapa. Setiap pasien-pasien yang ada, pasien-pasien yang ada Tuhan, mereka mengalami kesedihan, mereka mengalami putus asa, mereka mengalami tidak ada jalan keluar Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Dari tempat ini kami perkatakan, damai sejahtera-Mu melingkupi setiap mereka, sehingga mereka mengalami kesembuhan. Jamah mereka ya Bapa, jamah mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Oh Bapa, kami berkati Tuhan setiap rumah sakit yang ada. Cukupkan setiap kebutuhan yang mereka butuhkan, baik itu APD Tuhan, baik itu obat-obatan Tuhan, bahkan Tuhan nutrisi dan makanan. Cukupkan mereka ya Bapa dengan cara-Mu yang heran dan ajaib. Kami serahkan Tuhan badai yang ada di bangsa ini ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya kami akan keluar menjadi pemenang ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk kota kami yang kami kasihi Tuhan. Oh kami percaya Tuhan saat ini Engkau sedang berkarya atas kota ini ya Tuhan. Engkau sedang berdaulat atas kota ini ya Tuhan. Engkau yang memegang kota ini. Tanjung Pinang, Pulau Bintan diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Udara yang bersih, udara yang segar kami hirup di dalam nama Yesus Tuhan. Kau berkati tanahnya, Kau berkati airnya, lautnya, udaranya Kau berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati juga Tuhan seluruh pemimpin yang ada di kota ini ya Bapa. Gubernur, wali kota Tuhan, bahkan setiap mereka yang berjaga-jaga atas kota ini Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, proteksi mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Berkati mereka, urapi mereka Tuhan, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan benar di mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa buat setiap masyarakat yang ada di Tanjung Pinang ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati masyarakat yang ada di kota ini ya Tuhan. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran Tuhan yang terjadi atas masyarakat kota ini. Karena Engkau Allah yang memenuhi segala kebutuhan mereka sesuai kekayaan dan kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kota ini semakin dipulihkan, ekonominya semakin dibangkitkan, kehidupan sosialnya juga semakin dibangkitkan. Kami percaya Tuhan, kalau kota ini, kota Gurindam, menjadi kota pemuji penyembah akan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau bawa Tuhan setiap pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati Tuhan Bapak Niko Noto Raharjo. Engkau memberkati Tuhan keempat wakilnya. Engkau memberkati juga Tuhan Bapak Johan Handoyo, Gembala sidang kami di tempat ini Bapak Irwan Wijaya, beserta wakilnya Bapak Pendeta Anen Kris Subagio. Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah melalui hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan, visi dan misi yang Kau curahkan bagi mereka, mampukan mereka lakukan di dalam kehidupan mereka ya Bapak. Proteksi keluarga mereka, keluarga besar mereka juga Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah kepala divisi, kepala departemen di gereja-Mu ini Tuhan, gembala-gembala kul yang ada, setiap misi-misi, pelayan-pelayan-Mu ya Bapa, kakak-kakak sekolah minggu, mentor-mentor GC, Tuhan berkati semua Bapa. Tuhan urapi dan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi kerinduan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu menopang mereka, dan Engkau menjawab setiap doa-doa mereka tepat pada waktunya ya Bapa. Terima kasih buat gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu ya Bapa di tempat ini, yang saat ini Tuhan mereka mengalami Tuhan Yesus kekurangan ya Bapa. Kami berdoa dari tempat ini ya Tuhan, biarlah Engkau cukupkan setiap kebutuhan mereka dengan cara-Mu yang heran dan ajaib. Jemaat-Mu, umat-Mu ya Tuhan, yang hari-hari ini ya Tuhan
mengalami putus asa Bapa. Biarlah semuanya Tuhan, Kau keluarkan jalan keluar-Mu yang daripada Engkau ya Bapa. Cukupkan Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu hari-hari ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka hari-hari ini Bapa. Kami percaya Tuhan menjadi jawaban dalam doa-doa mereka. Berkati Tuhan setiap rumah tangga jemaat-Mu ya Bapa. Suami istri sama-sama bergandengan tangan, sama-sama semakin kuat, unity Tuhan Yesus. Dan kami percaya inilah saatnya Tuhan. Seperti gereja mula-mula dulu ya Bapa. Ibadah di rumah ya Bapa. Selalu terdengar pujian penyembahan di rumah ya Tuhan Yesus. Ada kubu-kubu doa, ada mesbah-mesbah doa di setiap rumah tangga. Sehingga Kau disenangkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika Tuhan Yesus pujian penyembahan terdengar di kota ini, Engkau Tuhan memberkati kota ini senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Setiap orang tua, manula Tuhan Yesus, bahkan anak-anak dari bayi, balita, remaja sampai dewasa, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, pemeliharaanmu sempurna atas setiap jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih kalau kami juga Tuhan akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati setiap firman yang ditabur, biarlah bertumbuh di tanah hati kami yang subur. Berkati setiap jemaat-Mu di rumah ya Tuhan yang mendengarkan firman ini. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah segala hormat, kemuliaan, dan kejayaan hanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yesus. Mari angkat kedua tangan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu.
kami percaya dan bersyukur Tuhan. Sebab firman-Mu yang memampukan kami, firman-Mu yang menguatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami Tuhan menjadi bejana yang baru, yang siap untuk Engkau bentuk. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Baik, saya akan menyampaikan sharing firman di doa puasa saat ini. Adapun tema sharing saya yaitu mengenai kekuatan pujian dan penyembahan. Saya percaya setiap kita memiliki hati untuk menyembah Tuhan, karena itu yang Tuhan inginkan dari kita. Baik saudara terkasih, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan dari Yohanes 4 ayat 19 sampai 24. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Saudara terkasih, firman ini menunjukkan kepada kita bahwa esensi penyembahan itu adalah bukan tempat, saudara terkasih, tetapi esensi dari penyembahan itu adalah hati kita. Itu sebabnya ketika kita menyembah Tuhan, mari kita, saudaraku, sebelum melakukannya, mari kita minta ampun kepada Tuhan, agar Tuhan tahirkan kita dan melayakkan kita untuk menyembah Tuhan, saudara terkasih. Jangan nanti penyembahan kita menjadi sesuatu kesia-siaan, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, ketika kita menyembah Tuhan atau orang lain menyembah Tuhan, come on, jangan melihat gayanya, tipikal penyembahannya. Please, kita fokus kepada esensinya, yaitu hati untuk menyembah Tuhan. Jika orang menyembah dengan gaya yang lain, dengan suara agak tinggi, atau bagaimanapun saudaraku, mari kita fokus kepada esensinya. Hati saudara yang Tuhan perlukan, saudara terkasih, bukan gaya ataupun yang lain, saudaraku. Jika kita memiliki skill, saudaraku, itu sangat mendukung penyembahan, saudaraku. Tetapi esensinya adalah hati. Sangat luar biasa, saudaraku, jika kita memiliki skill bernyanyi yang bagus, bermain musik yang bagus, saudaraku, kita serahkan kepada Tuhan lewat pujian penyembahan, pasti kita sangat diberkati. Baik, saudaraku, sebenarnya apa itu penyembahan? Penyembahan, saudaraku, di perjanjian lama sering disebut dengan saca. Ya, kata ini artinya menurut kamus Brown Driver Briggs adalah to bow down, sujud menyembah, saudaraku. Itu sebabnya orang perjanjian lama, orang-orang pada perjanjian lama, ketika menyembah Tuhan, mereka sujud dan menyembah, sungguh-sungguh sujud dan menyembah, saudara terkasih. Itu pada perjanjian lama. Tetapi pada perjanjian baru, penyembahan itu sering disebut dengan proskuneo. Itu sebabnya ada sekolah pujian penyembahnya itu disebut dengan sekolah proskuneo, saudaraku, dalam bahasa Yunani, yang artinya penyembahan, saudara terkasih. Sekarang, apakah Allah benar-benar ingin disembah, saudaraku? Jika kita lihat di Wahyu 14 ayat 7, Wahyu 19 ayat 10, Wahyu 22 ayat 9,
Benar saudaraku, Allah Bapa ingin disembah saudaraku. Seperti Wahyu 14 ayat 7. Mari kita baca saudara terkasih. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah, dalam hal ini saudaraku, bukan saja, tapi proskuneo, Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air, saudaraku. Sembahlah. Ada tekanan saudaraku agar kita melakukan tugas kita, yaitu sebagai penyembah Allah, saudara terkasih. Sekarang kenapa Allah ingin disembah, saudaraku? Apa alasannya kenapa Allah ingin disembah? Allah adalah pribadi yang maha kuasa. Dia bisa melakukan apa saja, bisa membuat mukjizat, saudaraku. Tetapi ada beberapa hal Allah tidak bisa lakukan. Seperti saudaraku, Allah tidak bisa memungkiri atau meniadakan atau menggagalkan apa yang sudah diwahyukan, apa yang sudah difirmankan dalam firman Tuhan. Dan itu benar akan terjadi. Dunia ini akan makin sesat, makin akan terpuruk. Benar saudaraku, akhir-akhir ini kita sudah merasakan dunia ini makin sesat, saudaraku. Makin tidak nyaman di dunia ini, saudaraku, ya. Dan Dia akan datang. Benar saudara terkasih, Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim, saudaraku, pada yang kedua kalinya. Bahkan apalagi saudaraku yang tidak bisa Tuhan lakukan. Tuhan Allah tidak bisa menyembah dirinya sendiri, saudaraku. Dan inilah alasannya kenapa Tuhan Allah itu menciptakan malaikat, bahkan menciptakan kita umat manusia yang segambaran dengan Tuhan untuk menyembah Dia, saudaraku. Jadi tugas kita adalah sebagai penyembah-penyembah Allah. Itu sebabnya saya merasa ada sesuatu yang aneh, saudaraku. Jika seseorang melihat orang lagi memuji memuliakan Tuhan, seperti worship leader, singers, ataupun pemain musik, ketika melakukan pujian penyembahan, jemaat bukan melakukan pujian penyembahan, tapi cenderung penikmat pujian penyembahan yang dilakukan oleh para worship leader, singers, atau pemain musik. Itu sangat salah, saudaraku. Sangat salah. Jangan kita menikmati apa yang seharusnya Tuhan nikmati, saudaraku. Yang kita perlu lakukan ketika worship leader memimpin pujian ataupun para singers, pemain musik melakukan pujian penyembahan, kita juga harus terlibat. Ingat tugas kita, saudaraku, yaitu pelaku pujian dan penyembahan dalam roh dan kebenaran, saudara terkasih. Bukan hanya penikmat, bahkan tidak penikmat, saudaraku. Yesus yang menikmati pujian penyembahan kita. Layak atau tidaknya pujian penyembahan kita, hanya Tuhan Yesus yang tahu, bukan manusia, saudara terkasih. Ini agak ditegaskan, saudaraku, supaya kita benar-benar mengerti peran kita sebagai ciptaan Tuhan, yaitu melakukan tugas kita, memuji memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara terkasih, sebagaimana powernya sih pujian penyembahan jika kita lakukan? Kenapa Tuhan itu menyarankan kita melakukan pujian dan penyembahan, saudaraku? Ada hal-hal yang sangat penting ketika kita melakukan pujian penyembahan. Ada hal yang pasti kita rasakan. Yang pertama, saudaraku, ketika kita melakukan pujian penyembahan, kita dikuatkan. Tidak ada lagi keakuan, saudaraku. Sudah pasti, saudara terkasih, ketika kita memuji memuliakan Tuhan, pasti yang kita agungkan adalah Allah Bapa. Contohnya, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau luar biasa Bapa, Engkau Allah yang layak diagungkan, ditinggikan, saudara terkasih.
Bukan kita malah menunjukkan keakuan kita. Bukan kita malah menunjukkan kehebatan kita. Seharusnya kita lakukan adalah, Tuhan Yesus, saya orang yang berdosa Tuhan. Saya orang yang lemah Tuhan. Kita benar-benar membutuhkan Tuhan, saudara terkasih. Kita benar-benar merindukan Tuhan beserta kita, saudaraku, karena kita lemah tanpa Tuhan. Saudara yang terkasih, mari datang kepada Tuhan supaya kita dikuatkan, saudaraku. Supaya keegoan kita, kesombongan kita semakin melemah dan semakin melemah. Sebab firman Tuhan berkata, ketika kita lemah, kuasa Tuhan akan semakin dahsyat, saudaraku. 2 Korintus 12 ayat 10 berkata, karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat, saudara terkasih. Ketika kita lemah secara daging, kita kuat secara roh. Itu sebabnya kita berdoa puasa. Tujuannya bukan untuk mendietkan diri, saudaraku, tapi tujuannya adalah untuk melemahkan daging kita, supaya kuasa Tuhan dahsyat dalam hidup kita. Amin, saudara terkasih. Baik, saudaraku. Yang kedua, kenapa kita harus melakukan pujian penyembahan? Kira-kira apa yang kita rasakan? Kuasa gelap akan dilumpuhkan. Jika kita lihat di Mazmur 149 ayat 6-9, saudaraku. Biarlah pujian pengagungan Allah ada di dalam tenggorokan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya, saudara terkasih. Di saat umat Allah memuji dan menyembah Allah dengan roh dan kebenaran, firman Tuhan berkata bahwa pada saat yang sama pula kita sedang membelenggu dan melumpuhkan kuasa-kuasa kegelapan, saudaraku. Ketika kita melakukan pujian dan penyembahan, kita melumpuhkan kuasa-kuasa kegelapan, saudaraku. Di firman ini suku-suku bangsa yang dimaksud adalah bukan suku bangsa yang real, tapi maksudnya adalah raja-raja setan, saudaraku. Saudara terkasih, bahkan semua yang terpaut dengan iblis, bahkan pesuruh-pesuruhnya, itu maksudnya suku-suku bangsa yang dalam firman ini, saudaraku. Kita harus patahkan, saudara terkasih. Bagaimana cara melumpuhkannya? Senjata apa yang kita pergunakan, saudaraku? Bukan senjata secara fisik, saudara terkasih. Bukan lembing ataupun tombak ataupun tembak, saudaraku. Bukan, saudaraku. Senjata yang Tuhan inginkan adalah senjata, dalam hal ini contohnya adalah pujian penyembahan, saudaraku. Dalam 2 Korintus 10 ayat 4 berkata, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sungguh untuk meruntuhkan benteng-benteng, saudaraku. Senjata kuasa Allah, yaitu adalah pujian dan penyembahan, saudaraku. Ketika kita benar-benar melakukan ini, percayalah kuasa kegelapan pasti dilumpuhkan, saudaraku. Baik, saudara terkasih, seperti yang dialami oleh Saul, saudaraku. Jika kita baca di 1 Samuel 16 ayat 23, dan setiap kali Daud memetik kecapi, saudaraku, ketika Saul, roh Allah hinggap pada Saul, saudaraku. Apa yang dirasakan oleh Saul, saudaraku, Raja Saul? Dia merasakan kelegaan, dan roh kegelapan itu keluar dari tubuh Saul, saudaraku. Betapa hebatnya, saudaraku, jika kita melakukan pujian dan penyembahan. Saudara terkasih,
Intinya, Daud melakukan pujian penyembahan bukan pada kecapinya, saudaraku, tetapi pada hatinya Daud yang sungguh-sungguh mau datang menyembah Tuhan, saudara terkasih, sehingga memiliki kuasa untuk melumpuhkan roh jahat yang ada pada Saul, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, kita harus benar-benar datang kepada Tuhan, memperlengkapi diri kita ketika kita menyembah Tuhan, saudaraku. Penyembahan, saudaraku, ingat, bukan tempat di mana saja, saudaraku, bisa kita lakukan. Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat tempat, saudara terkasih. Saudaraku, apalagi jika kita melakukan pujian penyembahan, Tuhan akan memberikan kelegaan dan kekuatan yang baru. Saudaraku, sudah pasti, saudaraku, ketika kita menyembah Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kita pasti merasakan kelegaan dan kekuatan yang baru. Pasti, saudaraku, setiap kita datang dengan pergumulan yang berat, kita datang lewat pujian dan penyembahan, Tuhan pasti akan memberikan kelegaan. Saudaraku, saya sudah pernah merasakan ketika saya beban berat, saya datang kepada Tuhan, saudaraku. Tuhan memberikan kelegaan. Sebab Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita datang, saudaraku, kepada Yesus bisa lewat pujian penyembahan, saudaraku, supaya kita sangat diberkati Tuhan. Saudaraku, mari, kondisi pandemik sekarang ini, COVID-19 ini, yang Tuhan mau apa? Hati kita melakukan pujian dan penyembahan, saudaraku. Kuasa kegelapan akan dilumpuhkan, saudaraku. Kelegaan, kekuatan yang baru akan Tuhan berikan kepada kita. Berikut, saudaraku, apa powernya, kekuatannya jika kita melakukan pujian penyembahan? Kita menerima inspirasi Allah. Jika kita baca di 2 Raja-Raja 3 ayat 15 sampai 19, maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi, kata Nabi, saudaraku. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, begini firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelian dan hewan pengangkut dapat minum, dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Saudara terkasih, apalagi saat ini, saudaraku, manusia pada khawatir, saudara terkasih, bingung apa yang harus kita lakukan, keluar ketakutan, saudaraku, kemana-mana kita takut, saudaraku. Kita perlu inspirasi, saudaraku, bagaimana caranya mengatasi semua ini, saudaraku. Bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, bukan karena harta kita banyak sehingga kita tidak perlu khawatir, mungkin deposito kita banyak. Saudara terkasih, itu pun bisa Tuhan permasalahkan jika kita mengandalkan itu. Tapi yang Tuhan mau adalah, saudaraku, datang kepada Tuhan, kita minta inspirasi seperti yang dilakukan saat ini, yang di firman ini, saudaraku. Bingung, dia minta, Nabi meminta pemain, pemuji, penyembah Tuhan, yaitu pemain kecapi. Apa yang terjadi? Ketika main kecapi, diberkati, diurapi, kasih inspirasi, buat parit-parit, saudaraku, dan akan diisi air, saudaraku. Orang mengalami kekeringan, tetapi mereka tidak akan mengalami kekeringan, saudaraku, karena dapat inspirasi dari Tuhan. Sekarang ini juga, saudara terkasih, minta inspirasi dari Tuhan supaya kita tidak mengalami kekeringan, tapi kita mengalami kelimpahan yang dari Tuhan, saudaraku. Minta lewat pujian dan penyembahan. Sungguh-sungguh kita datang kepada Tuhan, saudaraku. Berikutnya apa, saudaraku? Dibebaskan dari belenggu, saudaraku. Di 2 Tawarik 20 ayat 21 sampai 22. Setelah ia berunding dengan rakyat,
Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, saudaraku, orang-orang pegunungan Seir dan hendak menyerang Yehuda. Saudaraku, dalam hal ini musuh-musuh saat ini yang pada saya adalah Raja Yosafat, saudaraku, dikalahkan, saudaraku, karena mereka melakukan pujian penyembahan. Saudara terkasih, dikalahkan, saudaraku. Bangsa Yehuda hanya tinggal menonton, saudaraku. Mereka saling membunuh, saudaraku. Dan Yosafat dan sekutunya ketika datang melihat mereka sudah pada mati, mereka tinggal menjarah harta benda yang mereka miliki, hewan-hewan ternak yang baik, saudaraku. Saudara terkasih, kita tidak perlu khawatir kondisi saat ini. Mungkin banyak orang terbelenggu lewat kondisi saat ini, pandemik ini. Tapi jangan khawatir, saudaraku. Kita akan dibebaskan dari belenggu. Sama seperti yang dirasakan Paulus dan Silas di Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Paulus dan Silas karena Injil Tuhan mereka dipenjarakan dengan rantai dan belenggu, saudara terkasih. Tetapi ketika tengah malam mereka menyanyikan dan memuji Tuhan sehingga terjadi goncangan hebat dan belenggu mereka seketika itu juga terlepas, saudaraku. Saudara terkasih, pandemi ini adalah sebenarnya berkat bagi anak-anak Tuhan, saudaraku. Berkat melimpah ketika kita menerima inspirasi dari Tuhan, saudara terkasih. Berkat melimpah, saudaraku. Kita tak perlu khawatir. Berikutnya, saudaraku, menarik jiwa-jiwa datang kepada Dia. Mazmur 40 ayat 4. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Ya, saudaraku, memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Ketika kita melakukan pujian dan penyembahan, saudara terkasih, banyak orang yang melihatnya dan percaya kepada Yesus. Maka kita, para pemuji, penyembah Tuhan, saudaraku, anak-anak Tuhan, orang akan percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya dari sisi kita menginjili, saudaraku. Itu benar, tapi melalui dari sikap kita, perbuatan kita. Perbuatan yang bagaimana? Perbuatan yang sangat Tuhan kehendaki. Bagaimana bisa Tuhan kehendaki? Karena kita dekat kepada Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Karena Yesus memberikan inspirasi apa aja yang harus kita lakukan, saudara terkasih. Jangan kita memenangkan jiwa dengan kekuatan kita. Salah, saudara terkasih. Dia bukan menang, tetapi makin beringas, saudaraku. Kelihatan secara daging dia menang. Sebab dalam Yohanes 13 ayat 32 berkata, dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ketika kita meninggikan Yesus Kristus, bersorak pada Yesus, menyembah Yesus Kristus dari bumi ini, Tuhan sendiri akan menarik jiwa kembali kepada Dia, saudaraku. Bukan karena kuat dan gagah kita. Ingat, bukan karena kuat dan gagah kita memenangkan jiwa, tapi karena kuasa Tuhan Yesus Kristus lewat pujian dan penyembahan, saudaraku. Itu sebabnya perlu doa keliling, saudaraku. Supaya apa? Supaya jiwa-jiwa dimenangkan, dituai, saudara terkasih. Bukan seperti rutinitas, saudaraku, kita doa keliling, tapi untuk memenangkan jiwa-jiwa. Saudara terkasih, sebenarnya pujian penyembahan, saudaraku, sudah ada bagi kita sejak kita kecil, saudaraku. Seperti Mazmur 8 ayat 3 berkata, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui telah
Engkau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam, saudaraku. Saudara terkasih, mari saudaraku, lewat kondisi saat ini, pandemik ini, mari lebih dekat kepada Tuhan. Kita melakukan pujian penyembahan yang sungguh-sungguh dalam roh dan kebenaran, saudaraku. Kita gak perlu khawatir, saudaraku. Kita akan memperoleh kemenangan. Kita akan dikuatkan, saudaraku. Kuasa gelap akan dilumpuhkan, saudara terkasih. Kita akan diberi kelegaan dalam saat kesesakan, saudaraku. Dan kita akan menerima inspirasi dari Allah untuk menangani segala sesuatu, khususnya pada saat ini, yaitu mengalami pandemik ini, saudaraku. Dibebaskan dari belenggu, saudaraku. Bahkan jiwa-jiwa akan datang kepada Yesus Kristus. Saya percaya, saudaraku, berkat Tuhan sangat dahsyat tercurah bagi kita ketika kita melakukan pujian penyembahan. Ingat, dalam roh dan kebenaran. Yang Tuhan mau hati, saudaraku, bukan harta, saudaraku, bukan yang bersifat duniawi, tetapi hati kita. Mari kita serahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan, supaya berkat melimpah tercurah bagi kita, bagi keluarga kita, bagi kehidupan kita. Amin, saudaraku. Baik, saudara terkasih, saya percaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Kita bisa menjadi penyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ingat, bukan penikmat penyembahan, tapi pelaku penyembahan kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu dalam doa. Yesus Kristus, Allah yang dahsyat, kami bersyukur buat saat ini, Tuhan. Lewat dua puasa ini, Tuhan Yesus Kristus, Engkau sungguh memberkati setiap kami. Terlebih hamba yang menyampaikan, hamba percaya apapun yang hamba sampaikan itu merupakan keinginan Tuhan. Tuhan, ajar kami Yesus Kristus untuk sungguh-sungguh menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Benar-benar menjadi pelaku penyembahan Tuhan, bukan penikmat penyembahan Bapa. Sebab hanya Engkau yang layak diagungkan. Hanya Engkau Yesus Kristus yang layak disembah, dimuliakan. Hanya Engkau yang layak menikmati penyembahan kami, Yesus Kristus. Urapi setiap kami jemaat-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Ajar kami Bapa untuk dapat menjadi penyembah-penyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terpuji Engkau Yesus Kristus, Allah yang dahsyat. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Terpuji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah segala berkat-berkat Allah. Biar damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sukacita anugerah cinta dari Tuhan Yesus, dan persekutuan urapan kuasa Roh Kudus turun memenuhi engkau, memampukan kau melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Maka segala berkat-berkat surgawi yang terbaik melimpah-limpah atasmu, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.